Rami dengan api. Pak Boylali ini orang atau bukan? Sebentar Pak Ustadz, itu kalau kita baca Alkitab, kami tidak, mohon maaf Pak Ustadz ya, saya dulu menjawab sebentar ya. Itu kalau kami baca Alkitab, itu bukan satu ayat dia kami jelaskan Pak, itu minimal satu kitab suci itu kami baca semua. Jadi ada nanti ada keterkaitan dengan kitab yang satu. Jadi dengan kalau kita contohnya, aku bacakan kepada Pak Ustadz ya, satu ayat ku bilang. Contohnya di dalam Filipi tidak ada satu orang pun nanti selain yang ini masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita baca yang lain itu orang siapa yang masuk ke dalam surga itu? Jadi ada pendukung dia, berarti selain Kristen tak ada. Tapi kita bacakan lagi ke penjelasan yang lain. Makanya itu yang ku bilang tadi sama si kawan yang satu itu di atas. Jangan asal ngomong saja tentang keyakinan orang lain. Enggak, ini jadi pernyataan Yesus mau diapain ini? Itu yang dipertanyakan Bapak ini apa dulu sama aku? Itu kan Tadi kan tentang membahas orang masuk neraka. Nah, Yesus bilang begini, setiap orang akan digarami dengan api. Tapi Pak Ustadz sudah baca dari sebelumnya, kitab dari sebelumnya semua. Oh, baca. Malah kalau dari sebelumnya ngeri, Pak. Nah, ini sebelumnya ya. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Betul, ya kan? Tapi kitab sebelumnya di neraka kau digarami api di neraka. Kau ngomong lagi, Fadi, kurang ada. Kau ini, kau asal ngomong saja kau. Saya tak boleh menghakimi orang kayak gitu. Ku bilang tadi dari tadi kau ngomong kayak gitu. Tak ada itu yang bisa menghukum manusia oleh manusia. Hanya pembunuhan, habis itu penentuan hukumannya adalah hakim. Kau asal ngomong aja. Kalau manusia yang bisa menghukum manusia, berarti bisa kau hukum lah Pak Ustadz, kalau dia salah. Enggak, ini pernyataan Yesus ini kira-kira mau direvisi enggak? Aku jawab dulu siapa ini, si host ini. Jangan dia asal ngomong saja, nanti dia terjebak ke dalam bahasanya. Nah, nanti gini, bisa benar atau tidaknya setelah penjelasan ayatnya gitu loh. Makanya itu yang ku bilang sama dia. Makanya selain yang dibacakan Pak Ustadz, nanti ku tanyakan masih banyak yang di depan itu kepanjang yang penambahan itu Alkitab itu. Bukan hanya satu ayat Alkitab, Pak. Ada 3061 itu 60 lebih. Nanti Pak Boylali, tenang. Nanti kalau mau ngomelin host, saya kasih kesempatan 3 jam. Aman itu. Mau habis baterai pula. Tidak boleh disang. Ini ya sekarang tanggapin dulu lah. Iya silakan Pak. Nah itu kata Yesus, setiap orang akan digarami dengan api. Betul. Ya, jadi gimana? Itu yang berarti dibilang orang, itu Pak. Itu bentar. Saya kan bukan setiap pendeta, orang berarti masuk. Betul Pak. Bentar Pak. Saya ini kan bukan pendeta yang bisa menjelaskan sama Bapak lebih detail dengan bahasa itu yang dimasukkan dengan digarap dengan api itu. Itu ada tambahan di bawah itu. Itu yang digarapin manusia dengan api itu kan siapa orangnya yang dibilang dia itu? Orang siapa ini di atas si Fadi ini di atas ini yang masuk itu? Setiap orang kata Yesus. Iya, setiap orang yang tidak percaya sama dia. Tapi kami tidak mau mengumbar di depan umum itu. Tadi yang percaya sama Yesus, aku bilang sama dia. Yang manggil Yesus Tuhan tadi kata Yesus masuk neraka enggak? Itu yang masuk neraka itu siapa yang dia bilang itu? Itu orang yang tidak meyakini Allah sendiri karena Allah itu dia sendiri. Di mana penjelasannya di sini? Yesus bilang nih, saya baca ya dari sebelumnya ya. Dan jika matamu dibukakan. Dan jika matamu menyesatkan engkau, kata Yesus, tuh. Bentar. Iya kan, Bapak kan itu baca kan itu saya tahu itu ayat itu. Ya ini saya buka. Makanya mata itu tak boleh menyesatkan kita. Berarti siapa yang sesat mata itu? Bukan hanya orang Kristen, orang lain. Orang Kristen sudah ditegur, janganlah sesatkan matamu. Nih ya, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada engkau bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Tapi mohon maaf Pak, sebelum baca ini kan saya sudah baca ini. Coba baca dari belakangnya, ada satu ayat dari belakang. Waduh, dari belakang lagi terus mundur. Ini kayak Pak Amanami ini, kayak pengantar bahasa ini yang disampaikan ini ada dari belakang dia Pak. Jangan sampai dipotong-potong kayak gini, bukan keyakinan kalau dipotong-potong. Bentar, saya lihat dulu belakangnya. Nah, kalau tidak mengerti jangan dijelaskan. Nggak ada di belakangnya. Nggak ada di belakangnya, coba. Oh sebelumnya. Ini host ini lagi ngomong lagi dia.
Dari mana belakangnya? Mundur seberapa jauh? Itu ayat sebelumnya, satu ayat itu satu, kalau boleh itu satu apa itu semua itu dibaca semua. Satu kitab itu. Oke, baca semua ya, baca semua. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Nah, dari 48 saya ulang ya. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, ini gimana? Itu Neraka. Bapak, itu keyakinan kita itu Pak, tidak pakai satu ayat itu dari atas itu lagi itu kitab semua itu dari atas itu dari sampai dari satunya itu dari ayat 1 ini kan 50 yang Bapak baca. Yang dibaca itu dari Iya, 1 lah. Loh, Memangnya seperti begitu Ini keyakinan selama ini hanya satu-satu ayat. Kalau kami orang Kristen semuanya. bukan tentang satu ayat. Ini tentang ini kisah di penjelasan neraka, ayat kata ini Yesus. ada dia dari belakang, makanya kalau mau dibaca itu pindah semua itu sana itu ada lagi yang dari 1. Ampunilah hamba ya Allah. Memang harus kita Nih. minta pengampunan. Makanya siapa ini yang harus diampuni, si Fandi ini. Nah, ini mau dari sini perikop baru. Ini kan coba lihat tentang garam itu yang dibilang di atas, masih ada tentang apa satu lagi dari belakang itu 42 masih dari belakang. Cobalah dulu Tunggu, Bapak. itu Mau pakai digarami garam api kasar gimana apa itu? garam halus? Digarami itu di mana itu? Enggak lah, ini digarami. enggak jelas ini 41, 42 ini. Masih ada di belakangnya, masih dari 1 dia. Harus dibaca Ini dari perikop 1. baru, ini perikop baru nih. Apa perikop itu hanya tata cara pembacaan setiap hari itu. Jangan kau asal ngomong. Bah, aku Saya tutup bukan aja tidak paham Bible-nya. tentang keyakinan saya, Bro. Hati-hati kau. Baca dari Ini 1 gimana dia, ceritanya? Pak. Ini kan Oke. ini Pak- hanya Pak Boy perumpamaan Lali, tentang Pak garam Boy Lali. satu. Ini hanya Hey. satu. Mohon maaf dulu. Siapa yang menyesatkan orang tetap garang. Itu ada di belakang lagi pengantarnya itu. Makanya Masih pakai ada. baca satu perikop, boy. Alamak. Pak Boy Makanya Lali, aku bilang Anda sudah tadi baca kalau mau belum? baca Alkitab itu semua. Anda sudah baca atau belum? Jangan sedikit-sedikit. Anda sudah biar baca atau pindah belum? sekalian semua. Anda sudah Ih, baca atau sudah belum? lah. Nah, kalau sudah baca ini tolong tentang jelaskan garam, di masih ayat ada perumpamaan 49. di belakang itu. Iya. Kalau sudah tanya dulu baca, sama Bapak, itu arti- kalau sudah baca, gini caranya. Kalau sudah Nah, baca, ya. Silakan. tolong jelaskan di ayat 49. Nah, anak kan sudah baca kan? Itu makanya aku bilang tadi biar Bapak agak paham. Baca dulu dari satunya itu dari belakang. Di sini, ya dengerin. Di sini bukan lagi lomba baca. Di sini memahami ayat Tapi yang aku ada tanya dulu tertulis sama di dalam Bapak, kitab keyakinan Anda. orang itu hanya satu kata ya, satu kalimat, satu ayat. Bu lah, makanya satu ayat ini Anda jelaskan Alamak, berdasarkan kita isi. udah beda pendapat kalau udah kayak gitu, Pak. Itu kalau Ya, kita mau keyakinan bukan kita, hanya itu, beda emangnya pendapat, beda pendapatan pula, Pak. Enggak, kita kan dari belakang harus kita baca semuanya dari 1. Makanya aku bilang harus bertahan itu dari 1. Nah, dari setelah belakang. Kalau semua mau baca dari dibaca, 1, setelah semua dibaca, tolong apa maksud pernyataan Yesus di sini? Itu aja. kalau Saya Bapak tunggu sampai bacakan Yesus semuanya, datang. bakal aku jelaskan sama Bapak nanti. Ya silakan jelaskan di ayat 49 ini Itu dari jelaskan. 1 saya bilang ada di belakang dari 1. Ya, Coba lihat kalau dari satu belakang. itu bukan mau menjelaskan tapi mau membaca. Paham nggak sih? Makanya itu gue bilang dari Bapak itu kan ayat Alkitab itu Ini yang kita saja. pakai itu Alkitab. Coba aku bukan yang Bible. jelaskan. Aku yang jelaskan bagaimana? Aku yang jelaskan. Kau lagi host itu ngomong lagi kau nggak jelas itu. Macam kau Tuhan aja. Host. Orang ini Iya, Bang Boy dia Lali, berhubung nanti saya orang kasih katanya kesempatan masuk neraka, dia nggak tahu kalau ngomel masuk sama neraka hostnya 3 jam setelah hostnya berakhir live-nya. Jadi aman lah, bebas kau nanti bicara ya. Enggak, aku cuman pengen tahu aja, tolong Pak Boy Lali yang sudah memahami kitabnya, yang sudah membaca dari A sampai Z, jelaskan di Markon 949 apa maksud Yesus mengatakan ini berdasarkan pemahaman Anda dan yang tertulis di kitab Anda itu. Silakan. Begini Pak Ustadz ya, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit yang ya Bapak tanyakan. Ini makanya aku bilang tadi itu dari belakang itu masih ada keterangan-keterangan lain, penjelasan, penyampaian itu setiap kalimat yang dituliskan itu di ayat 49 itu, kan? Itu di belakang itu sebetulnya dia mengakui bahwa Yesus itu dia baik. Kenapa dia baik? Apa namanya, dia mempunyai apa namanya lebih daripada binatang kebaikannya. Makanya sifat manusia ini sudah seperti binatang sebetulnya, sama seperti host ini di atas. Bohong. Tapi dia itu baik. Kalau kau bilang kau jahat, dia masuk neraka kau.
Dia Bohong. pernah melawan kepada orang. Dia itu baik kepada seluruh manusia. Tahu nggak? Yesus bohong. Yang baik neraka enggak? tempat. Siapa yang baik? Siapa yang baik? Yesus? Enggak lah. Umi juga ikut. Dia bilang begini, barang siapa yang tidak membenci Sama Pak. ibunya. Kusipil sama Coba ibu nanti Ustaz, ku kirim Ustaz. ya keterangan-keterangan Coba lain Ustaz. ya. Benci Ustaz. Dia suruh Lukas. benci. Lah, itu berarti ajaranmu itu salah berarti. Yang kau baca-baca ini Ilmu itu salah yang berarti. salah, coba kau tengok. Makanya jangan kau baca dari belakang dari satu. Tunggu dulu, aku sapa dulu Ustaz Zahandi. Assalamualaikum Ustaz Zahandi. Bang Andi. Mana Bang Andi? Ya, ini gimana? Ini mau kembali ke yang tadi apa suruh baca ini? Itu ajarannya katanya baik enggak tuh? Coba kau baca ini, Le. Kau baca ini. Coba kau Yang baca. kalau host lagi ngomong, kalau mau baca Alkitab itu mulai dari ayat satunya, bukan satu-satu. Keimanan orang itu bukan satu ayat, dia satu Alkitab. Jadi semua perkataan lain yang bagus kau sembunyikan. Ini saya sepotong-potong hanya di ujung-ujung cerita kau sampaikan. Aku bacakan kalau begitu. Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku neraka. Barang siapa tidak memiliki salibnya dan tidak mengakui aku, ia tidak akan dapat menjadi muridku. Kan gitu kan? Muridku itu siapa? Aku tanya dulu kau. Orang Jadi yang maksudnya membenci muridnya itu siapa? Aku tanya bapaknya. dulu kau. Iya, Pengajar- orang yang pengajar mau kan? membenci. Termasuk para pengajar kan? Orang Makanya yang mau jangan membenci. kalau dibaca itu semuanya, jangan satu-satu dipotong-potong. Orang yang mau membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, baru dia bisa menjadi murid Yesus. Lihat dari atas, Pak. Coba dari atas, keterangan dari atas dulu. Itu dari Ini atas. dari atas nih. Dari kitab Dari atas Kejadian dulu. Ustaz, dari kitab Kejadian. Itu kejadian jauh kali, Bu. Ya terus mau dari mana dilihatnya? Makanya itu yang ku bilang sama Bapak itu. Tadi bukan itu sebetulnya sumber permasalahannya. Ngutip-ngutip satu Alkitab harus Waduh. jelaskan kayak gitu. Bukan seperti begitu. Gara-gara kau lah Kau jelaskan. Fandi masuk neraka. Bapak ini kau bilang gara-gara kau lah. Ya, masuk neraka. Kalian yang Dari masuk neraka tadi- menghukum orang kayak gitu. Aku Dari tanya dulu tadi kau, itu neraka ngutip-ngutip itu kau udah tahu 100 nggak? ayat yang dibaca, satu pun belum ada yang dibantah. Jadinya bukan Bapak ngutip ini lagi juga kalau udah juga. banyak. Aduh, habis baterai gue tinggal 2. Tunggu dulu. Tak ada charger. Kau cari dulu cas cepat supaya kau tidak masuk neraka. Kau cari cas cepat. Hati-hati kau ngomong, gue bro. Itu Masuk neraka tadi kau bahasan Fandi. Itu, Di masuk itu neraka tak kau ada yang Fandi. bisa. Kali Tak ada masuk yang neraka. bisa bilang bisa masuk neraka. Yang bisa Tata masuk menghukum orang neraka di Ustaz akhirat itu. Tata. Oh, itu Netizen kusalahkan kalian para masuk ustaz neraka ini. netizen. Kalian masuk neraka Fandi, netizen. Nah, kau ini termasuk juga kau. Pak Boy, jadi sekarang mau menanggapi yang mana? Mau menanggapi yang mana? Kalau mau Bapak itu, saya tidak bukan menjelaskan sama Bapak yang dibilang Fadi itu tadi, itu bahasanya itu kotor kali yang dibilang dia tadi. Itu semua orang Kristen masuk neraka katanya. Itu kurang ajar kali bahasa itu. Lah, itu tadi di Markus itu. Itu kan belum Bapak baca dari makanya kusuruh Bapak tadi kalau hanya masuk neraka pakai satu ayat, itu semua boleh itu. Kalian itu harus belajar dulu. Ini coba jelaskan jelaskan Kita posisi ini, aku Pak tanya Boy. dulu sama Pak Ustadz, kalau keyakinan Iya. orang di agama Bapak itu berapa? Hanya satu ayat ya? Tidak hanya satu ayat. Yang menghukum, aku tanya itu Makanya satu. Yang kedua, yang menghukum orang itu berapa ayat? Berapa? Satu Al-Quran atau hanya saya satu ayat setuju. Saya Alah. setuju. Dengerin loh, saya setuju tidak boleh menyimpulkan satu peristiwa atau satu kasus menggunakan satu ayat. Saya Makanya, setuju. betul, Pak. Itu dia Makanya dari benar. tadi. Nah, benar. Makanya tolong Anda jelaskan maksud ayat ini yang Yesus katakan setiap orang akan digarami dengan api. Karena Makanya aku ini bilang sama kitabnya Bapak Pak untuk- Boyolali, Anda yang menjelaskan. Sudah.
Coba begini, aku sapa dulu Belum. Mandatona ini Kristen atau Islam? Lai Mandatona. Oi, Mandatona. Sorry dulu host, aku udah habis baterainya. Bukan apa, nanti kalau ada keterangan. Nah, Casnya dulu. Masuk neraka kau Bang Apa? Boy. Masuk Apa? neraka kau Bang Boy. hati-hati kau ngomong. Jadi nanti kau yang Ada ayatnya, kalian masuk neraka itu ada ayatnya. Jangan kau bantah Yesus. Kau asal ngomong lagi, kau masuk neraka. Kau yang masuk neraka. bantah Yesus. Kalau Itu kau bantah jangan asal Yesus, ngomong saja masuk kau. neraka kau. Kalau bantah Yesus, jangan kau bantah Yesus. Ikuti Yesus. Yesus Iya, menyuruh. kami itu mengaku menyuruh. Yesus itu bukan hanya Yesus, dia itu Allah sendiri. Tahu Nah, nggak? itu yang bikin masuk neraka kalian. Neraka kau Bang Ya, Boy. bikin masuk neraka. Nah. Pak. Neraka kau Bang. Kau juga masuk, keluargamu sekalian masuk neraka kayaknya. Neraka kau, boy, masuk neraka kau, boy, masuk kau, masuk. Mau berapa kalian yang suruh masuk neraka? Semua yang bilang itu karena saya tidak bilang orang itu masuk neraka. Tapi Masuk berubah neraka dosa. kau, boy. Tahu nggak? Bukan orang yang menghukum manusia itu, tetapi Allah sendiri. Tahu nggak? Iya, lewat Nggak perkataan tahu. Allah. Tahu nggak? Bukan pernyataan ini, bukan. Jangan bilang-bilang pernyataan. Masuk neraka kau, boy, masuk. Oh, goblok kali. Asal ngomong saja masuk neraka. Assalamualaikum guru-guruku semuanya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. mohon maaf Pak Ustadz Tata sama Ustadz Alif. Ini orang ini kalau kau yang ngomong itu masuk neraka Aku izin manusia. luhur dulu ya, udah masuk waktu di sini. Siap. Ustaz. Masuk waktu duhur ya Ustaz ya. Kalau Ustaz Alif mau sholat duhur karena masuk waktu duhur. Kalau boy masuk neraka kau, boy. Nah, kau yang masuk neraka sekalian lah. Kau juga masuk neraka itu. Enggak. Kalau kau nggak percaya Enggak. kepada Tuhan itu, kepada Allah itu yang menghukum manusia, kau masuk neraka. Ini Manda Kristen atau Muslim Manda? Saya Nasrani. Manda. Nah, silakan. Apa yang mau disampaikan? Menyembah Yesus tidak? Menyembah Yesus tidak? Kalau nyembah Yesus sudah pastilah. Woi neraka. Neraka juga neraka. Ya, tidak apa-apa. Mau neraka, mau surga tidak masalah. Yang penting iman kita mengajarkan kita untuk Baik, silakan kamu bertanya sama Ustaz Tata, silakan. Sampai Yesus turun yang kedua kalinya kamu bertanya, silakan. Ustadz siapa nih? Selamat siang Ustadz. Ya, sama Ustaz Tata. Ustaz Tata monitor. Pagi. Silakan. Selamat siang. Ustaz Tata monitor. Iya, Ustadz Tata, mohon izin sebelumnya. Saya tidak punya kewenangan untuk membantah suatu ayat atau menjadikan ayat itu sebagai satu pembahasan yang menyinggung sesama kita. Jadi maksud saya cuma satu saja. Kalaupun kita menyinggung agama si A, si B, kenapa juga, apa yang menguntungkan kita? Kan cukup kita dengan Tuhan yang tahu, Ustadz. Saya minta maaf kalau saya ada salah nih, Ustadz. Saudara Ya, bertanya aja. Apa yang mau ditanyakan apa? Oh tidak. Saya tidak punya kewenangan untuk bertanya terkait agama lain, tidak. Mungkin kalau Enggak, Bang Manda. ya. Kami kasih kewenangan Anda untuk bertanya tentang Islam. Kami kasih kewenangan sampai Yesus turun yang kedua kalinya, silakan. Baik, terima kasih banyak. Tetapi saya tidak punya kewenangan. Ketika kita berbicara tentang agama, maka saya tidak punya kewenangan untuk membantah atau mengkomplain atau membahas terkait dengan iman orang lain. Kurang lebih begitu, saudara. Saya saja masih banyak dosa kok. Begitu, saya bicara kasarnya begitu. Tapi saya diajarkan Tuhan untuk tidak boleh komplain atau bahas tentang iman atau agama orang lain. Begitu, saudara. Ya udah, aku aja yang klaim ya. Boleh. Oke. Kalian tidak mengikuti kehendak Bapa di sorga. Kalian itu dilabeli penyesat dan antikristus pada 2 Yohanes 1:7. Kalian masuk ke dalam neraka yang kekal. Silakan disanggah. Buktikan kepada kami bahwa kalian tidak masuk neraka, silakan. Semoga apa yang saudara sampaikan itu bisa memberkati saudara. Kalau saya jawab, saya balas dengan statement yang menyinggung perasaan saudara, berarti saya juga turut melakukan tindakan. Boleh. Kita dialog aja, gimana? Dialog. Nah, Karena kebenaran itu harus disampaikan. Nanti amin.
Kita nanti dialog nanti. Ajaran yang benar itu seperti apa? Coba. Temanya apa temanya? Sebaliknya Ustadz Tata juga menyampaikan hal-hal baik saja, kita sudah senang mendengar kok. Kalau untuk saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan apa ya, hal-hal yang menyinggung apalagi, jangan sampailah. Jadi makasih juga Ustadz. Saudara Fandi, jujur saya belum tahu nih temanya apa. Jadi kalau Saudara Fandi menanyakan ke saya menjawab ya hanya kemampuan saya saja. Kalau apa yang saya tidak tahu, saya juga tidak bisa menjawab juga. Kalau saudara memberikan saya kesempatan untuk bertanya terkait dengan iman saudaraku yang muslim, saya tidak punya kewenangan sama sekali. Baik, gini aja Bang, ini ada tema, saya tentukan tema nabi atau Tuhan. Ini kita membahas tentang Yesus Kristus. Silakan Abang jelaskan kalau Yesus itu memang Tuhan, silakan jelaskan Bang. Kalau Yesus itu Tuhan, hampir semua ayat di firman saya itu sudah jelas mengatakan bahwa satu-satunya. Oh, tidak jadi deh, tidak jadi. Jangan sampai. Nah, ya udah gini aja. Kalau gitu aku awali dari Ustadz Tata. Silakan Ustadz Tata. Jelaskan kepada kami, dia itu nabi atau Tuhan, Yesus Kristus itu. Silakan di-mute dulu Bang Manda. Silakan Ustadz Tata. Kawan-kawan Kristen yang mau naik typing dulu ya. Oke. Silakan. Jadi iman itu, percaya itu harus sesuai dengan yang kita ikutin siapa. Lalu dia mengatakan apa. Misal kita bahas Yesus, Yesus itu ngaku dirinya nabi. Mana dalilnya? Ketika dia ditolak ya, di dalam Matius 13:57. Ketika mereka menolak Yesus ya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya. Nah ini Yesus mengatakan udah biasa nabi ditolak, itu udah biasa, ada masalah saya ditolak gitu. Juga di dalam Markus 6 ayat 4 dia ngaku nabi. Atau Yohanes 4:44. Nah, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di mana-mana, sama. Atau Lukas 13:33 ngaku nabi. Nah, pengakuan Yesus ini dibenarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Matius 21:10-11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Juga Yohanes 6:14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi. Ya, juga Lukas 24:19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Ya. Nah, juga di dalam Yohanes 4:19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, juga Lukas 7:16-17. Ya. Bahkan Raja Herodes pun tahu dia seorang nabi. Markus 6:14-15. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, ya, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi. Sama seperti nabi-nabi yang dahulu, gitu ya. Jadi apa? Terus kalau dia ngaku nabi, lalu bagaimana dengan Tuhan? Ya, siapa Tuhan menurut Yesus kalau dia ngaku nabi? Kata Yesus, Tuhan yang benar itu adalah Allah Bapa. Ya, di dalam Matius 11:25. Bahkan dijelaskan keberadaannya di Oranos langit, kata Yesus Tuhan itu. Matius 23 ayat 9. Bahkan Esa 1, ya, Markus 12:29. Sehingga hukum yang terutama, kata Yesus, mengenal satu-satunya Allah. Hukum yang terutama, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Dan ucapan Yesus ini dibenarkan oleh orang-orang yang hebat-hebat di sana. Murid-muridnya termasuk ahli Taurat. Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia.
Maksudnya tidak ada yang lain itu, tidak ada anak, Roh Kudus, gak ada. Cukup dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, kalau masih ada yang lain, Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan Esa sudah itu. Ya gitu. Atau kalau dalam Islam, Allah itu satu, tiada Tuhan selain Dia. La syarikalah. Tidak ada sekutu. Sekutu di situ apa? Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, Anak dengan Roh Kudus ini sekutu untuk Bapa berarti gitu. Nah, kalau Tuhan yang benar gak ada kayak gitu. Kalau satu-satunya ya satu sudah. Begitu. Lanjut. Silakan Manda, buka mute-nya. Ternyata Yesus itu nabi bukan Tuhan. Silakan. Manda, silakan Manda. Ya, kawan-kawan Kristen yang mau naik, typing dulu ya kawan-kawan. Saya Kristen bang, naik. Saya Kristen, biar saya naikkan. Kawan-kawan Muslim tahan dulu, kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen. Silakan Manda. Mau ditanggapi atau gimana, Manda? Manda, monitor Manda. Halo? Ya, silakan Bang. Dengaran ya suara saya? Kedengaran, silakan. Kader, jadi begini, makasih banyak Ustadz Tahta sudah mengutip beberapa ayat dari kitab suci saya. Ini kita berbicara jujur-jujuran nih. Saya saja jujur, belum tentu semua. Ya. Halo? Silakan Bang, silakan. Saya izin merespon ya, Pak Ustadz Tahta. Ya, silakan. Baik, makasih host Fandi. Jadi terkait dengan pengutipan ayat yang disampaikan sama Ustadz Tahta, terima kasih banyak sudah mengutip. Dan jujur saya sendiri seorang Nasrani, saya belum begitu hafal semua, bukan masalah hafal, saya belum begitu baca semua ayat Alkitab dan saya belum tahu isinya seperti apa. Tapi yang pasti saya menghargai imannya saudara berdua, Pak Ustadz, kemudian saudara host Fandi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak punya kewenangan untuk membantah atau mengutip ayat dari atau kitab suci dari saudara berdua. Nah, kalau Pak Ustadz mengatakan seperti itu, saya bisa bilang 100% ya, apa yang disampaikan Ustadz itu semua benar. Artinya secara tidak langsung Ustadz sudah mengutip ayat-ayat kita dari kitab suci kita. Berarti Pak Ustadz jauh lebih paham terkait dengan iman Kristen. Iya Pak Ustadz ya. Lanjut. Ya, makasih. Jadi kalau Pak Ustadz minta saya untuk merespon lebih detail, saya juga tidak punya kemampuan terkait dengan penjelasan detail soal firman. Yang pasti saya percaya bahwa Tuhan saya itu Allah yang hidup. Tuhan saya itu Allah Tritunggal. Saya punya Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa dan Anak. Pokoknya yang Tritunggal lah, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ustadz atau Bang Fandi ini punya Al-Quran dalam kitab sucinya Bapak berdua atau saudara-saudara yang lain, mungkin kalau saya tidak salah dengar, yang biasa ada beberapa orang mengatakan bahwa agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Bisa jadi juga mungkin saya bisa percaya bahwa di dalam baik Bang Manda, izin udah. Silakan Pak Pastor, yang di bawah ada pastor ini katanya mau naik, silakan Pak Pastor. Kirim permintaan Pak Pastor. Baik, boleh lanjut. Ya, lebih baik kita dialog dengan teman-teman pastor, pendeta atau ini ya. Silakan. Mungkin itu lebih bagus lagi, ya betul. Ya Bang. Nah, jadi abang itu tidak ada bedanya dengan orang-orang India yang menyembah sapi Bang, menyembah monyet. Tidak ada bedanya. Tidak apa-apa, terima kasih banyak sudah mengatakan seperti itu. Pasti kita Itu faktanya bro, itu faktanya. Makanya tadi ku bilang sama siapa si Boy itu, kalian itu hanya neraka tempat kalian dari tempat lain. Karena mereka itu, kalian itu hanya mengimani tanpa berpikir. Kalian mengimani sesuatu itu apakah sudah benar dia itu Tuhan atau bukan gitu loh.
Iya. Terus? Itu aja yang ku mau sampaikan. Silakan Pak Pendeta, Pak Pastor tadi, ada pastor tadi di bawah. Kirim permintaan Pak Pastor. Nggak bisa dinaikkan, saya nggak dapat namanya pastor. Siapa namanya tadi Pak Pastor? Siapa tadi? Silakan Pak Pastor. Mana tadi pastor itu ya? Uni bisa tolong dijambak Uni? Saya nggak lihat tadi pastor ini. Silakan Pastor. Apa? Pastor apa? Nggak ada pastor tadi yang minta naik. Mana tadi? Namanya apa? Dia nggak tahu kirim Pastor Adi. Siapa tadi dia? Bentar. Dia nggak tahu kirim permintaan Itu ini. typing lagi. Pastor Adi itu. Coba typing dulu Pak Pastor. Dia nggak tahu kirim permintaan kayaknya. PS siapa tadi? PS Adi Markus. Bang Manda, ini room diskusi lintas agama ya Bang. Jadi nggak bisa di sini bicara teknis lagi ya. Kita masuk ke substansi aja. Iya, lanjutkan. Bang Manda, kau duduk manis di pojokan nyimak dan catat saja. Terima kasih. Ya udah Bang, aku turunin ya. Bang Ya, Manda boleh. ya. Ya, Belajar di bawah ya Bang Manda ya. Ya, Selamat sama-sama. siang. Oke, brother. Ini berbahaya loh kalau hanya mengimani saja seperti ini. Mana tadi Pak Pastor, silakan kirim permintaan Pak Pastor. Itu ada gambar-gambar orang itu Pak Pastor. Coba mana Pastor tadi? Itu gambar-gambar ya gitu. Coba. Mana Pak Pastor tadi? Kok FK? FK Kristen atau Muslim ini FK? Silakan kawan-kawan Kristen naik ya. Kami kasih kesempatan 3. Halo Bang. Ya, selamat siang. Kristen Bang? Kristen Bang, aku cuma mau pengen tanya ini Bang, boleh Bang? Silakan Bang, sampai Yesus turun kedua kali Anda bertanya, silakan sama Ustaz Tata. Ini Bang, aku ada dapat sekilas ini, bolehkah saya tampilkan di sini Bang? Ya disampaikan aja Bang, apa yang mau ditanyakan, silakan. Bentar Bang ya. Tadi pas kontrol di rumah saya kan saya harus kontrol Ini ya. Bang. Apa ini maksudnya Bang? Iya. Apa ini apa? Apa maksudnya ini? Bang Handi, Bang Ardiansa monitor. Berat badan 79. Jangan dimatikan maksudnya nih, Bang. Apa maksudnya? Ya udah buang aja ya. Lihat dulu Bang. Silakan kawan-kawan Kristen. Kirim permintaan, yang mau bertanya boleh. Sampai Yesus turun yang kedua kali silakan bertanya. Pak Pastor tadi mana? Silakan Pak Pastor, kirim permintaan Pak Pastor. Mana Pastor tadi? Mana? Silakan Pak Pastor. Pastor Markus ya namanya. Mana Pak Pastor tadi, silakan. Nggak usah takut Pak Pastor. Mana tadi Pastor? Habis typing hilang dia. Mana Pak Pastor, silakan. Wah, ciut juga nyalinya Pak Pastor ya. Habis typing naikkan saya hilang. Mana Pak Pastor ini? Pastor Markus tadi. Oh ini ada. Kirim permintaan Pak Pastor. Oh Pak Adi silakan kirim permintaan Pak Adi. Ada di situ gambar orang tamu itu tertulis tamu, kirim permintaan di situ, tekan tamu. Tekan tamu. Coba Pak Pastor. Mana coba. Itu ada dia Uni di bawah. Bang Ardiansa ada Pak Pastor. Nanti kalau ada yang naik, ini kan ibaratkan panglima pasukan semua ini. Suruh milih aja. Mau debat sama siapa gitu, pilih di antara 4 nama ini. Assalamualaikum Ustaz Tata, Assalamualaikum Ustaz Fandi, Assalamualaikum semuanya, Ustaz Rifan. Ya jangan lupa di tap-tap layar teman-teman ya. Mana Pak Pastor tadi? Aduh. Pak Pastor. Silakan Pak Pastor Adi Markus. Kirim permintaan di tamu itu yang warna biru, warna pink itu loh. Coba ditekan itu Pak. Warna biru sama warna pink itu yang gambar-gambar kayak orang itu loh. Soalnya nggak bisa ditemukan akunnya.
Aku cari nggak dapat ini. Coba mana? Bob. Silakan Bob. Selamat malam. Wah, noise sekali nih. Nah, turun pula dia. Mana Pak Pastor tadi? Enggak, ini ibaratkan grup neraka di sini nih mau masuk. Aduh, gimana ini? Mau milih yang mana ini? 3 untuk Kristen dah, udah 3 Kristen dah. Masuk grup neraka kalau kualifikasi itu ini. Ya, silakan teman-teman Kristen, ada 3 kursi kosong, panas pula. Silakan. Kami langsung kasih kesempatan 3 orang Kristen naik kirim permintaan. Silakan. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman. Silakan. Gimana mau dijambak ini Pak Pastor ini? Aduh, kayak mananya ini? Yang mau naik, tolong Kristen dulu ya, kawan-kawan Kristen dulu ya. Yang naik Kristen dulu. Mana Pak Pastor tadi? Silakan Pak Pastor. Capek kali dipanggil-panggil Pak Pastor ini. Alamak. Mana Pak Pastor tadi? Susah kali, Bah. Pastor, nggak ku dapat dia. Pastor Adi Markus, nggak ada. Mana tadi? Ini bukan. Kok nggak tahu, mungkin dia kirim permintaan untuk naik. Budi Caturyanto, Kristen atau Muslim? Yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Kalau Muslim mohon maaf, saya langsung turunkan. Kami butuh kawan-kawan Kristen. Budi, Kristen atau Muslim? Oh, saya Islam, maaf didorong Ya, di belakang tadi. Mohon maaf, izin. Kasih kesempatan kawan-kawan Kristen. Yang Kristen kirim permintaannya, yang Muslim tahan dulu. Izin kawan-kawan Muslim ditahan dulu. Kasih kesempatan kawan-kawan Kristen untuk naik. Ada 3 kursi kami siapkan untuk kawan-kawan Kristen untuk bertanya. Tetapi kalau noise kami turunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, Tetapi kalau maka noise kami kami akan buang di tong sampah. Oke, saya sapa dulu Erwin. Kali Bob. Erwin juga ribut tempatnya, Bang Erwin. Coba, Bang Erwin, Kristen atau Muslim? Bang Erwin, Kristen atau Muslim? Bang Erwin? Bah, susah kali, Bah. Yang Kristen naik ya, sabar dulu kawan-kawan Muslim. Erwin aku turunkan, tidak ngomong. Sekarang siapa lagi? Ya, Kristen atau Muslim, Bang? Di sini satu paket sudah dapat 1, 2, 3, 4. Sudah dapat. Bang Ahmad, Kristen atau Muslim? Bang Ahmad? Bang Ahmad, Kristen atau Muslim? Apa pula kalian ini? Silakan teman-teman Kristen, gak usah takut lah. Silakan. Mana Pak Pastor? Pak Pastor tidak jelas. Ini memang grup neraka ini kalau sudah seperti ini susunannya. Wah, mati aja. Silakan. Kristen masih ada? Kristen yang punya nyali silakan. Mana Mas, sudah ada boy, silakan kalau ada boy.
Wah, ini formasi di atas memang ini mengerikan. Naik 10, naik 10. Gerakan menjambak aja Bang Ardi, nggak ada jalan ini. Silakan kawan-kawan Kristen, nggak usah takut. Tiga buat Kristen, tiga buat Kristen teh. Ya, yang baru naik Kristen atau Muslim, Bang Zi? Selamat sore. Apa ini orang-orang ini? Tidak ada yang beres. Alah. Yang Kristen dulu naik, yang Muslim tahan dulu, oke? Izin kawan-kawan Muslim. Kawan-kawan Muslim. Kristen ini. Siap. Bang Defro Kristen atau Muslim Bang Defro? Oh, saya Kristen Bang. Apa ini Bang? Ada apa ini? Ya, ini diskusi lintas agama, bro. Oh, diskusi lintas agama. Iya. Gimana? Mau menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau Tuhan? Atau mau bertanya? Silakan. Kalau saya mau bertanya ini sebenarnya, tapi Ya udah silakan bertanya. Silakan sampai Yesus turun yang kedua kalinya kamu bertanya, silakan. Oh, makasih Bang sudah diperbolehin bertanya. Mau tanya sekejap ya. Pertanyaan aku itu gini loh Bang. Kalau yang saya tahu sih, semua orang kan di akhir zaman kan akan jumpa dengan Tuhannya, ya kan Bang? Nah, misalnya kan orang-orang kafir di akhir zaman mereka itu akan minta pertolongan kepada berhala mereka, tapi kan ditolak permintaannya. Nah, misalnya, yang saya itu artinya mereka itu mengenal apa yang mereka sembah itu berhala, ya kan Bang ya? Nah, pertanyaan saya itu ke saudara-saudara yang Muslim, akankah mengenal Allah seperti yang saya bilang tadi orang-orang kafir itu? Itu aja Bang. Oke, silakan di mute ya Bang Defro ya. Silakan Ustadz Tata. Udah tangkap poinnya Ustadz? Iya. Jadi awalnya prosesnya itu bukan langsung mengenal Allah. Nanti kalau kita mengenal Allah bahkan melihat itu di surga. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ya, karena melihat Tuhannya. Nah, kalau kita nanti di akhirat setelah mati, itu bukan langsung melihat Allah, enggak, belum, masih apa? Mereka ini masih dikumpulkan umatnya masing-masing. Itu loh. Contohnya di dalam Al-Fat ayat 28. Ya. Ini dijelaskan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Oh, maksudnya gini. Bahwasannya para nabi itu nanti bersama umatnya masing-masing. Dan mereka akan menjadi saksi untuk umatnya masing-masing, gitu loh. Tentunya Nabi Muhammad ditanya, wahai ya Rasulullah, kata sahabat, bagaimana nanti engkau mengenal umatmu? Ya, lalu kata Rasulullah, ya mudah saya mengenalnya, karena nanti mereka ini akan bersinar wajahnya umatku itu min asaril wudu, ya, dari bekas wudhunya ketika di dunia. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan An-Nisa 41, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat. Nah ini, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.
Jadi mereka akan dikumpulkan, oh saya umatnya Nabi Muhammad gitu. Oh saya umatnya ini gitu ya. Nah sehingga nanti yang diakui yang cocok dengan ajarannya. Oh saya umatnya Nabi Muhammad, ya saya sholat, saya puasa, ya saya juga haji misalnya kalau bagi yang mampu. Nah kalau cocok ya diakui. Dia sering berwudu, ya bersinar. Jadi mudah dikenal umatnya Nabi Muhammad itu. Nah kalau Yesus sendiri nanti ya untuk agama selain Islam lah ya, mereka oleh Allah diginikan. Coba mana Tuhan-Tuhan yang kamu sembah dulu waktu di dunia? Bisa nggak Tuhan yang kamu sembah itu menolong kamu? Yang menyembah berhala tidak bisa menolong. Yang menyembah pohon beringin misalnya, tidak bisa menolong. Nah khusus untuk Nabi Isa, maka orang yang mengaku pengikut Isa ini disuruh kumpul. Lalu Isa dipanggil di hadapan mereka. Wa irqala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. In kunta qultuhu faqad alimtu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nah, khusus umatnya Musa ini yang mengaku pengikut Isa atau Yesus. Lalu Isa ini dipanggil di hadapan mereka. Lalu Allah berkata, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Lalu Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Ya, jadi Isa mengatakan di depan orang-orang ini, saya tidak pernah mengaku diri saya ini Tuhan. Bang, jangan ceramah panjang. Saya tanya itu jawab yang singkat aja. Nah, iya kan tidak apa-apa juga, kan cuma bertanya kan. Jangan merambat kayak gitu loh. Ya terus sekarang gimana? Terus mau nanya apa lagi? Jadi ya, intinya gini, tadi dari penjelasan abang awal melihat Tuhan di Allah di surga, berarti aku yakin Allah itu ada rupa. Nah iya, tapi kan di dunia tuh semua para nabi ya intinya kayak gitu bang. Kalau sudah dilihat ya, ada rupa bang. Yang bingungnya sekarang rupanya itu gimana loh? Oke, saya nanya ketiga nabi ini. Oke, sudah loh bang. Artinya abang sudah menjelaskan ke saya bahwa Allah itu ada rupa. Saya jawab. Kalau ada rupa. Kamu diam dulu. Oke, bagaimana rupanya Tuhan? Dalam Islam dijelaskan Al-An'am 103. La tudrikul absar. Tidak bisa dilihat. Dalam perjanjian lama Keluaran 33:20. Bang yang berbicara itu Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Jadi kalau kamu mau nanya, saya jawab pakai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, semuanya akan menjelaskan. Bisa mampu itu bang. Oke, nah sekarang saya nanya ke kamu, menurut Yesus, Tuhannya Yesus itu bisa dilihat apa enggak? Coba kamu jawab. Kenapa kelapa panas kayak gini loh? Nah, kan kamu nanya Tuhan saya, apakah bisa dilihat Tuhan itu? Tidak. Al-An'am 103. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan Tuhannya Kristen? Bisa dilihat apa enggak? Ya bisa. Loh kata Yesus enggak. Matius ya, kan nanti 5:3 kan bisa dilihat. Yang saya bertanya ya berarti itu kan... Oke, berarti Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus beda. Karena saya nanya ke Yesus, Yesus apakah Tuhanmu bisa dilihat? Tidak. Yohanes 5:37. Gimana? Yesus ada di mana Tuhan Yesus? Ada di langit. Matius 18:19. Ada di langit. Heran saya kok abang ini kok baca satu ayat terus. Oke, sekarang kamu baca semua ayat. Silakan saya tunggu. Sekarang kamu baca semua ayat, saya tunggu. Gimana dia mengajar bang dan keilah dia itu gimana loh? Nah, karena kamu takut. Kamu kalau dialog dengan Muslim pakai dalil, tidak mungkin berani. Apa mau ditakutkan bang? Oke, sekarang saya tunjukkan temanya. Tuhan menurut Bible siapa? Dan bagaimana seperti apa? Silakan. Kamu uraikan. Kalau Tuhan di siapa Bible namanya? Itu ajaib loh, bang. Siapa namanya? Lalu seperti apa? Silakan. Manusia itu hebatnya loh. Gimana? Dia natur, terlihat dan tidak terlihat. Ya silakan pakai dalil. Hai Israel, Tuhan Allah kita itu mempunyai dua natur. Mana dalilnya? Di surah Al-Hadid ayat 3 loh.
Aduh, apa itu? Itu dohir. Sekarang saya tanya abang gini, saya tanya abang lah sekali lagi pertanyaan aku. Nah, silakan. Isa itu sebenarnya siapa yang terkemuka di dunia, Isa atau Adam? Oke, Nabi Isa terkemuka dalam Al-Quran karena dia dihina oleh umatnya. Nah, ini yang saya supaya paling tidak dia suka ini kalau kan ada kejujuran dalam hatimu. Kau dengar dulu monyet, kalau dijelaskan kau kayak monyet kau ini. Alah, mulutmu itu sama. Sekarang gini ya. Bertanya kau dijawab, diam dulu monyet. Kenapa dia terkemuka? Kenapa dia terkemuka dalam Al-Quran? Karena kalau di Israel dia dituduh anak zina. Mana dalilnya? Yohanes 8:40. Tidak ada itu. Lah coba baca. Yohanes 8:40. Dia dituduh anak zina. Bahkan kata Paulus dia orang terkutuk. Maka kata Islam, jangan Kalau kamu kutuk nabiku. Jangan kamu kutuk nabiku, kata Allah. Dia itu terkemuka karena seorang nabi. Nah. Ini apa lagi? Dalam hati, Bang. Jangan gitu loh. Loh, yang pakai ayat kok. Mana coba. Mana yang begini, Bang? Coba lu tunjukkan di mana dia disebut terkemuka dan di dunia dan akhirat karena dihina. Ayo ayatnya saya mau tengok. Loh, oke sekarang gini ya. Saya baca dulu. Yang iya baru wajian fi dunia wal akhirah. Al-Qur'an itu kan belajar lagi loh. Menunjukkan apa ya? Nah, ini udah mau dialog ini. Padahal disuruh bertanya doang. Sekarang gini, Al-Qur'an itu meluruskan tuduhan orang Israel karena dia dihina. Mana dalilnya? Coba kita baca dalam Yohanes 8:40. Dia dituduh anak zina. Sehingga Al-Quran meluruskan, jangan kamu katakan gitu, dia itu terkemuka, nah, gitu. Lah kok ngamuk? Silakan. Coba apa lagi? Bang Bob jauh-jauh dulu dari keributan, suara-suara keributan supaya enak bertanyanya, gitu loh. Ke depan rumah atau ke belakang. Ada cara. Iya jauh-jauh dulu lah dari acara itu. Gimana nya? Alamak. Ya udah silakan kawan-kawan Kristen coba yang kok kawan-kawan Kristen ini bertanya ribut, menjawab lebih ribut. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Tapi ingat ya kawan-kawan Kristen, jangan pernah menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Lebih baik kalian bertanya daripada kalian menafsirkan Al-Quran. Kalian itu belum cukup ilmu. Kenapa Bible kalian saja itu belum selesai? Kitab kalian saja belum selesai. Gitu loh. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan, nggak usah takut lah naik. Kalian ini bertanya aja takut. Silakan yang masih punya angan-angan, cita-cita, mimpi dan halusinasi menuhankan Yesus, silakan kirim permintaan. Yang Kristen dulu, kawan-kawan Muslim tahan dulu lah. Ya Bang Sedot, Kristen atau Muslim? Kristen. Ya silakan Bang, apa yang mau ditanyakan sama Ustaz Tata? Oh tadi kita udah ngomong ya, belum ya? Belum Bang, belum. Silakan. Oh ya, iya. Katanya kan ini Al-Quran kan ini kan kitab yang sempurna ya. Nah sekarang saya mau tanya, tolong sebutkan isi dari dua loh batu Musa yang dia terima di Gunung Sinai. Sudah dijawab tadi di room sebelah Bang Fandi. Udah tanya itu sudah saya jelaskan tadi. Enggak, dia enggak jawab apa-apa. Dia hanya lari-lari aja gitu. Udah saya jawab berkali-kali. Pindah ke sini. Bertanya lain aja. Udah saya jawab tadi. Tanya lagi. Kristen enggak ada modal untuk bertanya kayaknya. Coba bertanya ulang silakan. Yang lain. Silakan bertanya yang lain Bang, silakan. Bang Sedot. Iya. Silakan. Ya tadi belum dijawab tapi ya nggak apa-apa gimana ya. Kenapa kalian menuduh kami orang Kristen mencuri kitabnya orang Yahudi? Oke, siapa yang mau jawab? Ada Ustadz Alif, Ustadz Tata, Pengardiansa, Unirifa. Siapa kamu mau yang menjawab? Unirifa. Saya dulu. Saya sedikit gantian kita sedikit. Maksudnya gini Bang,
Kalau kita tidak mencuri, tidak mengambil, maka kitab itu sesuai ajaran kita. Contohnya umat Islam, tentang tauhid, syariat, akhlak, pakai Al-Quran saja dengan hadis. Itu miliknya Islam memang. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Kata Rasulullah, aku meninggalkan dua perkara. Yang mana kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Quran dan hadis. Nah, kalau orang Islam udah ada Quran dan hadis, kok pakai weda? Berarti mengambil kitabnya orang. Wong Tuhannya beda. Sama dengan Kristen, apakah sama Tuhannya Kristen dengan Israel? Beda. Tapi kok kitabnya dipakai? Berarti itu mengambil kitabnya orang. Kecuali orang Israel dengan Kristen sama-sama mentuhankan Tuhan yang sama. Ini akidahnya beda. Tempat ibadahnya beda, digunakan. Berarti mengambil kitabnya orang lain, kan gitu secara akal. Ya, gitu. Silakan yang lain. Silakan Uni Rifa, Bang Ardiansa, Bang Handi atau Ustadz Alif. Lagi makan dulu, aku baru nyampe di rumah Kak Titis, makan dulu lapar. Ya, kenapa kok dianggap pencuri? Ya, karena itu bukan kitabmu. Kemudian kamu ambil itu, kamu tempel di kitab perjanjian baru, kamu anggap itu kitabmu. Nah, itu kesalahannya. Padahal di isi kitab tersebut yang dipanggil itu Hai Bani Israel, gitu kan. Itu yang dipanggil Bani Israel, bukan hai orang Kristen, bukan kitabmu itu. Jadi kalian orang gunakanlah, dengerin, gunakanlah kitabmu sendiri yang berbahasa Yunani. Kitabmu itu dari Yunani, agamamu berasal dari Yunani, bukan berasal dari Yesus atau Yeshua HaMasyiah. Enggak, agamamu bukan berasal dari situ. Karena Yeshua HaMasyiah itu, anak Bunda Maria itu bukan Tuhan, tapi manusia. Kalau ajaran-ajaran yang menuhankan manusia, itu namanya ajaran pagan. Memang dari Yunani, benar, betul itu. Jadi amalkan aja ajaran Yunani ya, itu. Udah ya, udah dijawab ya? Belum. Enggak, udah terjawab belum tadi? Udah terjawab belum? Belum. Loh, kan katanya kenapa? Kenapa kok disangka mencuri? Ya saya jawab, karena itu bukan kitabmu. Kan udah saya jawab. Ya tapi logikanya nggak kayak gitulah. Nah, logikanya apa? Kalau punyanya orang diambil apa sebutannya? Mencuri. Nah, ya sudah, siap. Betul itu. Nah, lanjut. Kita mencurinya di mana? Tunggu loh. Ya, ini ya. Mercedes untuk orang Jerman, Toyota untuk orang Jepang. Kok malah ke Mercedes ini gimana ini? Mobilnya orang Jerman. Yang dipanggil di situ ajarannya khusus Bani Israel. Ajarannya kan, ini kalau Mercedes dijual ke seluruh dunia, gitu loh. Memang buatan sana, juga. Tapi khusus Taurat untuk. Emang Taurat juga dijual ke seluruh dunia. Oh, mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Hai seluruh. Mana ayat? Coba tunjukkan hai seluruh manusia di bumi. Coba mana ayatnya? Ada nggak? Ada. Taurat itu untuk Israel saja. Ulangan 33 ayat 4, Keluaran 3 ayat 10. Untuk Israel doang. Bang Ardi. Hah? Noise, suara musik. Nah, musik-musik. Oke. Lanjut. Ya, silakan Ustaz. Kalian umat Islam diwajibkan. Taurat itu untuk Israel. Israel itu kan keturunan Yakub. Ulangan 334. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Juga Keluaran 3:10. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Jadi pertama Taurat untuk jemaah Yakub. Israel kan Yakub kan? Gitu, keturunan Yakub. Nah, Taurat untuk mereka gitu loh. Tidak ada untuk seluruh dunia. Makanya orang Yahudi tidak ada menyebarkan ke dunia itu. Kalau ingin menjadi pakai Taurat, datang ke mereka katanya. Karena kami tidak diutus untuk menyebarkan ke seluruh dunia. Nah, orang Yahudi gitu sampai sekarang. Gini, orang Islam
Muhammad dikhususkan buat untuk orang Islam, Kristen dikhususkan untuk Tuhan Yesus, orang Israel dikhususkan dari Adam. Rahmatan lil alamin. Kalau Islam itu Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam. Juga di dalam Al-Furqan ayat 1, tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina, lil alamin, seluruh alam. Silakan. Ya, kita juga Kristen ya. Kita juga diwajibkan untuk mengimani semua kitab Taurat juga, termasuk kitab Taurat. Memang Kristen untuk seluruh umat manusia, Bang Sedot? Enggak lah. Enggak. Kita harus pakai dalil ya. Yesus diutus untuk Israel, Matius 19:24. Yesus berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia. Dia berdoa, Yohanes 17:9. Yang dihakimi hanya 12 suku Israel, Matius 19:28. Juru selamat untuk Israel, KPR 13:23. Pemimpin untuk Israel, Matius 2 ayat 6. Matius 10 ayat 5. Nah, untuk Israel doang. Lanjut. Bang Fandi. Silakan Bang Manda. Kenapa lagi Bang Manda? Nah, makasih lu masukin lagi gua nih. Ustadz Tahni ini jujur saya tertarik nih. Paham sekali nih terkait kitab suci orang Kristen nih. Tapi ya itulah, bagus juga sih sebenarnya. Tapi begini Pak Ustadz dengan Bang Fandi, kalau sudah merasa bahwa iman Muslim paling baik dan benar, kenapa lagi harus jadikan ayat-ayat Alkitab itu sebagai suatu bahan bahan perbincangan atau bahan, ya saya bicara kasarnya bahan ejekan menurut saudara-saudara. Nggak harus begitu juga lah. Kalau Islam sudah mengajarkan yang baik, ya sudah cukup baik, kita cukup menghargai itu saudara. Masa ya saudara Fandi bilang, memang izin Bang Manda, siapa yang menjelek-jelekkan kitab kalian, siapa? woi makasih banyak. Tadi kan saudara baru bicara Yesus bagaimana lah. Terus Ustadz Tahta ini mungkin masih ada responsif kenetralannya di dalam. Ustadz Tahta, coba gini aja dulu Bang Manda. Bang Manda tahu tidak di dalam Bible Bang Manda itu ada Allah, kata Allah, tahu tidak? Di dalam Bible saya atau kitab suci saya ada apa? Ya, ada nama Allah di situ. Tahu tidak Allah itu apa? Saya boleh respon? Silakan, langsung aja Bang. Baik, makasih. Kalau kata tulisan apa tadi bilang, brother bilang? Allah. Jujur, saya bicara jujur saya belum tahu, tapi sepengetahuan saya mungkin sudah beberapa kali ini tulisan Allah, double L, Allah. Terus itu diambil dari mana Bang? Tulisan itu diambil dari mana ya saudara ya? Ya? Ya, dari mana? Dapatnya dari mana? Kenapa terjemahannya jadi Allah? Di dalam Ibrani maupun Yunani Bang, ya. Elohim maupun Theos, Ibrani Elohim, Yunani Theos, itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris dia berubah menjadi God, Elohim dan Theos. Ketika God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dia berubah menjadi Tuhan, bukan Allah. Allah ini dapat dari mana Bang? Nah, terima kasih saudaraku. Seandainya saya pelaku untuk penulis di dalam kitab suci, mungkin saya bisa jelaskan lebih detail. Kembali lagi tadi saya bilang, saya tidak bisa untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan kitab suci saya. Ya udah dibawa aja nonton kalau begitu Bang. Kenapa kitab kalian selalu? Kenapa? Karena kalian itu mencuri ayat-ayat, mencuri nama sesembahan kami. Itu yang pertama Allah. Nama Rasul dimasukkan dalam kitab kalian terjemahannya. Di dalam original teks itu apostolos, bukan rasul, nabi, malaikat, dan sebagainya. Baik. Kenapa selalu jadi perbincangan Bang? Makanya belajar Bang Manda. Baik, terima kasih. Sering dengar komal diskusi lintas agama lah supaya paham gitu loh. Betul, terima kasih. Makanya tadi kami kasih kesempatan bertanya kepada abang-abang yang ada di sini. Ada Ustadz Alif, Ustadz Tata, Unirifa, Bang Handi Ardiansa. Silakan bertanya. Misalkan Bang Ardiansa, kenapa itu di dalam Bibleku ada nama Allah sementara di original teksnya tidak ada? Bertanya, gitu loh. Ini komal edukasi diskusi lintas agama, Bang. Belajar kita di sini. Kami pun yang sering dapat informasi ini tetap kami belajar, menambah literasi terus menerus.
Makanya aku kasih kesempatan Bang Manda tadi bertanya. Silakan Bang bertanya. Sampai Yesus turun yang kedua kalinya, silakan Abang Manda bertanya. Free. VVIP untuk Bang Manda, silakan. Mantap nih, makasih. Jadi gini saudaraku, saya ini saudara kasih saya kesempatan untuk bertanya, ini bertanya tentang agama saya atau bertanya tentang kitab? Silakan. Bisa, nanti abang bertanya tentang Islam ke Ustadz Tata, bisa dijawab melalui 2 kitab suci, Al-Quran Nur Karim dan Bible kitab Anda. Oke, itu saya setuju, tapi saya tidak setuju atau saya tidak mau menjawab kalau saya tanya tentang agama Muslim, saudara saya. Tidak, saya tidak punya kewenangan soal itu soalnya, saudara. Kalaupun terkait dengan agama saya atau kitab suci saya saja masih berdosa kok. Saya harus sok tahu bisa, enggak. Hanya saya agak sedikit respon terkait dengan penjelasannya Bang Fandi, kemudian penjelasannya Ustadz Tahta. Ini saya bukan tim penilai, bukannya, tapi kan kita sebagai penonton ini mendengarkan statement-statement seperti ini juga menurut saya sih kurang elok juga lah. Ustadz Tahta sih bagus sih, jujur. Ada bahasa netral, walaupun memang Ustadz Tahta mengutip ayat-ayat suci dari kitab kita ya. Tapi tidak masalah lah buat saya lah, selama itu dibacakan baik dan benar atau dibacakan full semua. Bang Manda mau gimana sih, mau bertanya atau mau apa sih? Tidak, kan saya bilang, saudara kalau sudah mengundang saya masuk, saya sebagai penonton sini begini saya sudah ini. Ya udah Bang Manda izin dibawa aja Bang Manda ya, izin Abang. Baik, nanti nonton nyimak ya Bang ya. Selamat sore. Silakan Bang Rido. Ada yang mau ditanyakan Bang Rido? Tapi ingat. Kau ingat dulu lah ya, ketika kau menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, aku akan buang kau di tong sampah. Oke? Baik, terima kasih. Nanti izin sekali lagi, ku jejer kau dengan pendeta kau, kalau macam-macam, menghujat, menghina, ku tampar kalian dengan pendeta kalian berdua di situ. Paham kau? Ya. Silakan bertanya baik-baik beradab. Silakan. Silakan bertanya ke Ustadz Tata. Silakan. Maksudnya kalau sebaliknya gimana Bang? Silakan bertanya ke Ustadz Tata, silakan. Baik, terima kasih salam semuanya. Pak Tata, mau nanya, apakah di dalam Al-Quran ada hukum Taurat? Silakan Pak Tata. Iya, ada hukum Taurat tapi tidak dipakai sudah. Al-Maidah 44 sampai 48. Taurat ya. Tapi aduh. Ya, cuma ini. Tapi cuma penjelasan, bukan untuk dilakukan iman hukum-hukumnya, karena sudah tidak berlaku. Karena itu untuk Israel saja. Coba saya baca 44 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lil ladziina hadu war rabbaniyuna wal akhbaru bima stufidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Jadi ketika Allah mengutus Musa dengan Tauratnya, maka Taurat ini untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan orang Yahudi. Karena memang untuk Israel Taurat itu. Apa isinya di antaranya? Wa katabana alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Di antara isinya, kami telah menetapkan bagi mereka Israel di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga. Nah, itu di antara hukum-hukum qisas ya. Terus sampai kapan Taurat ini berlaku? Sampai Allah mengutus nabi setelahnya. Ya. Contohnya Nabi Isa. Maka orang-orang Israel memutuskan apa yang diterima oleh Isa. Wa qafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fi hudaw wa nur. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Maka orang-orang Israel setelah Allah mengutus Isa, wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah fihi, maka hendaklah pengikut Injil atau ketika Yesus diutus memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah di dalamnya. Sampai kapan Taurat dan Injil ini berlaku? Sampai Allah mengutus nabi akhir zaman. Wa anzalna ilaikal kitab bil haq
musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anjalallah. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya, maka seluruh dunia harus menghukumi pakai Quran. Gitu. Ibaratkan gini loh, ketika pemilu dimenangkan Bapak Soeharto, maka Bapak Soeharto punya undang-undang. Setelah itu nanti diganti SBY punya undang-undang. Untuk undang-undang yang dulu udah dipakai sudah dengan undang-undang yang baru. Jadi tidak boleh, maaf ya Tata, saya ikut undang-undang Soeharto. Ya gak boleh sekarang, di zamannya siapa sekarang? Bapak Jokowi. Setiap presiden itu diganti pasti ada undang-undang baru. Undang-undang yang lama dari dipakai sudah. Ibaratkan gitu, Al-Maidah 44 itu bertahap. Para nabi itu di zamannya ini punya kitab, di zamannya ini punya kitab ajaran, gitu ya. Cuma khusus untuk kaumnya masing-masing, gitu. Lanjut. Jadi di dalam Al-Quran itu ada hukum Taurat. Boleh sebutkan Pak Tata ke-10 hukum Taurat di dalam Al-Quran? Berdasarkan ayat ya, di ayat mana aja hukum Taurat? Iya, kalau kita pakai tentang hukum Taurat, walaupun dalam Islam itu yang penting ada hukum Taurat gitu, tidak harus. Kalau di Bible kan semuanya itu urut. Tapi kalau dalam Islam enggak. Misalnya hukum yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Ya. Berarti di dalam Al-Hasr 23. Hukum yang kedua, jangan menyembah berhala. Al-Baqarah 22. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Tuhan. An-Nisa 116. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Nah, di sini karena itu untuk Israel, untuk Islam adalah surat Jumu'ah ayat 9. Yang kelima, hormati orang tua. Ini ada di Al-Isra 323. Yang keenam, jangan membunuh. Ini ada di An-Nisa 29. Jangan berzina. Surat An-Nur ayat 3. 8, jangan mencuri. Ya, ini di Al-Maidah 38. Yang ke-9, jangan bersumpah palsu. Ini ada di An-Nahl ayat 91 atau Al-Maidah ayat 8. Yang terakhir, jangan menginginkan milik orang lain. Ya, ini ada di An-Nisa ayat 2. Baik, tapi setahu aku hukum Taurat yang ketiga itu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan loh Pak. Tapi Bapak bilang jangan mempersekutukan Tuhan. Nah, itu lain cerita Pak ya, berarti nggak ada ke-10 hukum Taurat jadinya, berarti 9 lah Pak ya. Oke Pak, jadi begini Pak, kalau misalnya ini Bang, kalau di Israel itu mereka menyebut Tuhan itu sebutan bukan nama. Eloah, Elohim, Adonai, Ehye, Esher, Ahyeh, Yahwa, El Shaddai. Adonai itu sebutan. Kalau namanya Israel, nabi-nabi Israel tidak pernah menyebut nama Tuhan itu, sakral itu. Maka mereka menyebut kalau dalam Islam Asmaul Husna, Wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul qudus, sampai 99 nama. Gitu. Jadi bukan menyebut, ketika kita menyebut nama Allah bukan menyebut sembarangan, itu memang itu nama. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Siapa itu Allah? Tuhan semesta alam. Mana dalilnya? Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Gitu. Lanjut. Iya, soalnya kan di dalam hukum Taurat Musa itu kan yang ketiga itu kan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Nah, tadi Bapak katakan di dalam Al-Quran jangan bersekutu, itu kan lain. Jadi gini aja daripada panjang. Hukum Taurat itu buat siapa sih? Hukum Taurat buat siapa? Ya tenang dulu Pak, tenang dulu Pak. Saya masih ingin bertanya-tanya ke Pak Tata nih Pak. Bentar Pak. Enggak, saya mau nanya dulu kamu sebentar sebelum saya tidur lagi. Dulu Pak Hukum tidur itu buat hukum Taurat itu buat siapa? Santai dulu Pak. Jawab dulu bentar. Tanya dulu. Sebentar doang. Jawab dulu. Hukum Taurat buat siapa? Hukum Taurat. Hukum Taurat buat Israel. Terus apa hubungannya dengan kau? Udah tenang dulu Pak. Udah satu dulu Pak ya. Aku mau tanya dulu. Enggak, apa hubungannya dengan kau? Hukum Taurat.
Soalnya tadi Pak Tahta bilang hukum Taurat itu nggak diajarkan seluruh dunia loh Pak. Ya memang untuk Israel kan. Oh berarti kenapa ada di Al-Quran? Gimana ada Al-Quran membahas begitu? Ya elah, tadi Pak Tahta bilang ada 10 hukum Taurat di Al-Quran. Mana yang benar nih? Justru hukum Taurat itu ada di Bible menyangkut. Ya, mana yang gitu benar? loh. Tadi Pak Tahta bilang nggak diajarkan ke seluruh dunia. Kenapa di Al-Quran ada 10 hukum Taurat? Namanya juga hukum itu kan berkesinambungan, gitu ya. Jadi kalau buku hukum Taurat bukan buat untuk kau, terus kau nanya-nanya buat apa coba? Jadi hukum Taurat itu nggak ada untuk Islam kah? Yang nggak dipakai kita hukum Taurat Islam. Berarti kalau Nggak pakai. hukum Taurat melarang jangan membunuh, Islam boleh membunuh kah? Di Islam itu ada Al-Quran. Kenapa? Nah, sekarang Kenapa saya hukum tanya, Taurat itu ada di kalau Al-Quran? Kristen pakai hukum apa? Kristen pakai hukum apa? Jawab. Kenapa di Islam itu di Jawab Al-Quran dulu. ada Kalau hukum Kristen Taurat? itu pakai hukum apa? Hukum kasih. Hukum kasih. Datanya mana? Hah? Datanya mana? Hukum kasih. Ada di Alkitab. Di mana? Di mana dibaca? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah. Itu hukum Taurat itu. Iya, kan itu ada juga di dalam kitab Perjanjian Baru, bro. Di mana tertulis itu? Di mana? Itu kan perkataan Yesus juga. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Ada di Alkitab nanti. Di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kamu nggak bisa apa-apa kan? Nggak bisa apa-apa kan? Ya, di mana tertulis? Di mana tertulis hukum kasih itu? Hukum Taurat ada di dalam Al-Quran. Kalau itu nggak Di mana tertulis hukum kasih itu? Bang Rido, 1 Korintus 3. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kan gitu. Di mana? Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri dan kasihilah sesamamu manusia. Pertama Korintus 13 ayat 13. Baca coba apa itu? Bang Rido izin baca ya. Ya, baca silakan. Siap, silakan. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke, kasih, baik. Itu yang menulis siapa? Paulus ya? Diam dulu kau. Ibu, itu Paulus, pengajaran Paulus ya? Waktu kan belum, ini belum waktuku, aku nimbrung aja lah. Ya tadi ngomong Paulus lu kasih. Ya, oke, aku ke Pak Tahta dulu ya, Pak ya. Taruh dulu kau. Iya, benar Bung Handi, benar Bung Handi, itu surat Paulus kepada jemaat pertama Korintus. Ya, oke. Jadi hukum kasih itu untuk Korintus, bukan untuk Indonesia. Bang, ini belum waktuku, tapi aku udah nyambung loh Bang Handi. Ya. Anggaplah Bang Handi mereka, Ustadz atau Haji Tahta, kalian enggak, itu tadi lu bawa Korintus itu untuk orang Indonesia, untuk Korintus. Maksudnya kan aku cuma bela saudaraku loh gini. Tadi itu kalian ngomong Israel itu bukan kami. Enggak, ntar dulu, itu tadi lu diam dulu. Tadi lu bawa itu hukum kasih untuk Korintus atau untuk Indonesia? Begini, makanya saya mau ngomong. Ya, silakan. Bang Handi dengar aku dulu ya. Iya, dengar ini. Karena aku nimbrung untuk membela saudaraku Rido loh. Gini. Iya, itu Korintus itu untuk Korintus saja. Dengar aku ngomong. Ya tinggal jawab dulu nanti habis jawab. Itu untuk Korintus atau untuk Indonesia? Aku tanya balik sekarang Bang. Jawab dulu itu, kok tanya balik. Ya, kan ajaran kasih lu pakai Korintus. Untuk aku juga lah. Loh, mana buktinya situ untuk Korintus kok? Iya, gila aja Bang Rido, gini Bang Handi, dengar. Ini giliranku lah. Host, aku izin lah. Sekarang giliranku. Ya, lu sama gua. Sekarang itu hukum kasih itu. Tadi lu bilang Korintus. Nah, lu jelaskan apa hubungannya Korintus dengan Indonesia? Ini makanya aku mau jelaskan. Ya, silakan. Gini.
Abraham tuh punya 2 anak ya. Anggaplah lu. Apa hubungannya Abraham dengan Korintus? Gua ngomong dong. Enggak ada urusannya Abraham dengan Korintus. Abraham tuh dengar, Abraham punya 2. Enggak ada, saya enggak nanya Abraham. Keturunan Ismail. Saya enggak nanya itu. Keturunan Ishak. Saya enggak nanya itu. Ngomong dong. Saya enggak nanya itu. Data yang kau bawa tadi itu Korintus, apa hubungannya dengan Indonesia? Ah, itu yang lu jawab. Kok Abraham dibawa-bawa? Siapa yang nanya Abraham? Aduh, kan alurnya ada dong. Enggak ada alurnya Abraham ke Korintus. Mana ada hubungannya Abraham ke Korintus? Apa nyambungnya? Halo, Bung Handi, lu tahu nggak lu keturunan keberapa dari Ismail? Nyambungnya nggak ada urusan. Lu tahu nggak lu keturunan Kamu keberapa tadi dari Ismail? ngomong ajaran kasih itu untuk jamaatnya di Korintus. Nah, saya nanya, apa hubungannya Korintus dengan Anda yang ada di Indonesia? Itu yang lu Aku bagian jawab. dari Korintus. Aku bagian dari Korintus. Korintus itu untuk di Korintus itu di mana? Korintus itu di negara bagian belahan bumi lain, tapi aku bagian dari Korintus. Apa hubungannya? Coba kau jelaskan apa hubungannya dengan Makanya kau. gua mau jelaskan, lu dengar dong. Iya, tapi jangan bawa-bawa Abraham, nggak ada hubungannya. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Tapi gimana ceritanya ada Abraham di Korintus? Alurnya dari sana. Ini dong. namanya lu takia Korintus, gimana kamu ini? Alkitabku kan dari Kejadian hingga Wahyu loh. Katanya tadi hukum Taurat buat siapa? Hukum Taurat buat gua juga. Apa coba di mana hukum Taurat untuk seluruh dunia? Di mana tertulis? Gua jelaskan, lu dengar nggak? Ya di mana tertulis hukum Taurat untuk seluruh dunia? Di mana tertulis? Dengar nggak? Lu mau dengar nggak? Iya, jawab itu, di mana tertulis hukum Taurat untuk Kristen? Di mana? Orang mau jelasin dengar dulu bodoh Di mana tertulis hukum Taurat untuk orang Kristen? Dengar gua ngomong dong. Ya. Pertanyaannya apa? Gue nggak mau pertanyaan dari tadi, gue mau tanya. Di mana tertulis hukum Taurat untuk Kristen? Sekarang gue tanya tadi. Di mana tertulis hukum Taurat buat Kristen? Di mana tertulis? bodoh, kasih orang bicara dulu. Di mana tertulis hukum Taurat buat Kristen? Di mana tertulis? Nah, di mana tertulis hukum Taurat buat Kristen? Di mana tertulis hukum Taurat buat Kristen? Di mana tertulis hukum Taurat buat Kristen? Di mana tertulis? Di mana tertulis hukum Taurat buat Kristen? Di mana hukum Taurat buat Kristen? Hukum Taurat itu buat Bani Israel. Santai, Iya. slow. Iya, di mana tertulis? Di mana tertulis hukum Taurat buat Kristen? Di mana ya? Hah? Di mana tertulis hukum Taurat buat Kristen ya? Oke, gue tanya lagi. Lu punya nggak? Di manakah tertulis hukum Taurat buat Kristen ya? Lu punya nggak? Mana itu tertulisnya? Handi Selebes nih akunnya host loh. Dia di mana tertulis itu? Ya udah, di mana tertulis? Siapa yang menyaksikan? Kenapa ini ngomong ini marah-marah ini? Ayo, di mana tertulis? Nah, nggak usah diam dulu. Di mana tertulis hukum Taurat buat Kristen? Kalau saya bisa kasih data ya, Yeremia 31 nomor 31 ya. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru untuk Bani Yakob, untuk Bani Israel. Itu datanya. Sekarang di mana tertulis hukum Taurat untuk Kristen? Anaknya Abraham toh. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis hukum Taurat untuk Kristen? Jawab dulu, jawab. Dijawab. Kenapa ini dong ngambung ini? Habis makan babi marah-marah di sini. Habis makan babi marah-marah. Ayo. Nggak bagus dah lo. Pokoknya hari ini gua nggak kasih kesempatan lu pada ya. Kita orang lu curi-curi semua ya. Ini bukan diskusi. Di mana tertulis hukum Taurat buat Kristen? Di mana tertulis hukum Taurat buat Kristen? Baik, saya tengahi dulu ya izinnya. Di mana tertulis hukum Taurat buat Kristen? Di mana tertulis? Ini Handi bisa nggak dimut dulu? Ya kau yang di mute, kau nggak bisa apa-apa.
Sekarang ganti isi sinyong dulu, dia diam kau. Kasih kesempatan orang bicara, kau goblok. Aku udah goblok. Orang ngomong bicara ya, nau kambing eh. Gini, izin Bang Andi, izin dulu Bang Andi. Coba gini loh, kawan-kawan Kristen. Parah lu. Tunggu Ibu. Coba harusnya itu kawan-kawan Kristen itu jujur. Kalau nggak ada bilang nggak ada Bang Andi. Gentleman lah. Orang bicara Jangan marah-marah. Kamu yang bahaya potong-potong. Ya udah, jelaskan lah silakan. ngomong udah Iya. Saya kan cuma nanya baik-baik. Ya, saya nanya baik-baik. Kalau nggak bisa jawab, bilang oh nggak ada tertulis. Kami hanya nyolong-nyolong udah. Nah sekarang, sederhana loh ini. Kamu yang nyolong kita, kami yang duluan kita. Ya di mana tertulis? Ya di mana tertulis? Hukum Taurat buat Karisteng. Di mana tertulis hukum Taurat buat Karisteng? Ada debat. Di mana tertulis? Siapa yang duluan? Ajaran dong. Sekarang nggak bisa. Jawab dulu ini. Kalau udah jawab ini, jujur menjawabnya. Benar. Kamu ngomong tapi tidak menjawab pertanyaan. Di mana tertulis hukum Taurat buat Karisteng? Ada nggak tertulis? Makanya lu dengar gua ngomong dong. Lu ngomong menjawab apa? Sekarang kan lu host dengar gua ya. Ya. Lu pada keturunan Ismail kan? Di mana tertulis hukum Taurat buat Karisteng? Saya nggak nanya Ismail. Kan kalau lu nggak dengar sih. Di mana tertulis? Lu tarik dong datamu lu. Alurnya kan Ya. Nggak ada alur-alur. Nggak ada alur-alur. Saya nggak minta alur. Tertulis dong. Loh, kenapa menangis? Kalau on tuh gitu banyak Iya, nggak apa-apa. 1 Korintus 4:10 siapa yang bodoh tuh? Kristen bodoh karena Kristus loh tertulis. Memang Anda bodoh kan? Tulisannya ada loh. bilang diskusi sih. Nah, Kan sekarang tadi bilang diskusi. ini diskusi. Sekarang kalau hukum Taurat itu untuk Karisteng ya datanya mana? Apa hubungannya Karisteng sama hukum Taurat? Itu aja ya udah. Dalil ini kita pakai. Kan lu diskusi lah. Nah ini diskusi, kamu ini mau khotbah gereja, ini bukan gereja loh. Boleh. Ini bukan gereja Mbak. Ya saya kasih data ya. Saya Yeremia 31 nomor 31. Ya. Hukum Taurat itu perjanjian baru untuk Bani Yakob, Bani Israel. Tidak ada hukum Taurat untuk seluruh dunia, apalagi untuk Karisteng. Nah, kenapa ini Karisteng ini pakai-pakai? Jelas juga nih. Efesius 2 nomor 15. Menurut Paulus, apalagi ke Efesius nih, dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh atau segala perintah hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Mandi Ahmad. Jadi, ya dengarkan baik-baik. Mandi Ahmad. Efesius 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh perintah dan ketentuan hukum Taurat. Hukum Taurat itu dibatalkan oleh Paulus. Terus kemudian mana datanya kalau hukum Taurat itu untuk Karisteng? Itu dulu. Nah, jangan nangis. Saya pakai data. Ini diskusi pakai data, bukan pakai pembalut wanita. Ini pakai data kalau diskusi. Itu mulut kayak comberan dong. Ya udah. Oke. Ibu Ambone, tunggu Ibu. Tunggu saya tunggu. Nggak bisa pakai data, nggak bisa ngomong. Bicara dulu sebentar, tunggu dulu. Soalnya bisa, kita mau jelaskan nih. Lu Begini, saya dengar dulu. Kata mau bicara sebentar. Nah, begini. Kalau berbicara data, ya tunjukkan data di dalam Bible yang menyatakan bahwa hukum Taurat itu untuk orang-orang Kristen. Seperti yang disampaikan tadi Bang Handi, bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub, untuk orang-orang Israel. Kalau ada ayat, ada data yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk orang-orang Kristen seluruh dunia. Nah, itu baru data. Kalau tidak ada, itu namanya cocokologi seperti itu. Kami diskusi tidak butuh pembalut wanita. Enggak. Kami butuh data. Bang Fandi, beta sih bisa ngomong ke Bang Fandi.
Ya udah biar Bang Andi kasih dia kesempatan Bang Andi, nanti dia. Dia sudah ngomong toh. Ya pasti muntah lu dengerin. Orang cuman cocokologi doang pembalut wanita dia mau jual. Bang Andi ini mulutnya cokol sekali, bau kayak Ya cemburan. enggak apa-apa Bang Andi, enggak apa-apa biar kita dengar Korintus dulu. Dengar be omong. Sekarang begini, Bosong ini kan keturunannya Ismail, beta keturunannya Ishak. Ishak pu anak Yakub, kotong kaum Nasrani itu percaya Yakub pu anak ada 12. 12 keturunan anak Yakub nih yang memerintah atas Israel dan seluruh bumi. Kita baca di Kejadian 17 tentang bagaimana Tuhan memerintah Abraham untuk beranak cucu memenuhi bumi. Memenuhi bumi. Nah, beta ada tinggal di bumi, kok beta tinggal di bumi lain. Sekarang beta, kotong sebagai kaum Nasrani tinggal di bumi, kok kotong di luar bumi. Bosan jawab sih. Ya, sekarang mana datanya hukum Taurat untuk orang Kristen? Nah, lu ngomong tadi lu mengerti Sonde Andi. Kita kamu nggak pakai data itu. Mana tertulis itu? Kamu ngarang-ngarang. Itu namanya data pembalut wanita itu. Aduh, lu parah. Lu suka pakai pembalut kok, Andi. Yang tertulis itu, jangan ngarang-ngarang. Dengar lu omong, beta nih nenek moyang Yakub. Lu nenek moyang Ismail, nenek moyang Ishak, nenek moyang Ishak. Beta pun kaum Nasrani pun nenek moyang Ishak. Lu pun nenek moyang Ismail. Nah, terus apa hubungannya? Bagaimana kalau titah Allah dalam hal ini Taurat turun kepada Yakub dan ya udah kita ikuti ya. Ya oke. Terus kalau kamu punya nenek moyang Yakub tidak makan babi. Kenapa saya makan babi? Lu tahu lu hidup dari Yakub dulu. Kenapa makan babi? Itu kenapa? Yakub tidak makan babi? Yakub tidak makan babi, Oseng makan babi. Kenapa Oseng? Kenapa? Oseng parlente. Berarti tidak mengikuti hukum Taurat. Lu dengar beta omong. Ya, silakan. Taurat itu digunakan oleh kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kotong percaya, Tuhan yang kami percaya. Tidak ada hubungan itu. Dengar, bos sen percaya dia, jangan sebut dia nama. Sen percaya jangan sebut dia. Tuhan yang kotong percaya turun datang menggenapi Taurat. Jadi Taurat itu sudah digenapi dari bebas. Yang bebas. Yang jadinya dengar be omong. Sebebas. Wow, saya so bebas. Bebas terarah. Terarah bagaimana? Bebas terarah dan terarah bagaimana? Saya makan babi. Itu bebas namanya, tidak terarah. Iya. Yesus mengajarkan tidak boleh makan babi, babi haram. Saya makan babi. Yesus omong di bagian mana, Handi? Lu omong sedikit malah. Saya makan babi. Yesus tidak makan babi. Lu omong di mana? Yesus bebas bicara. Yesus omong jangan makan babi di mana? Imam 11:7. Nah itu Imam 11:7. Biasa mau omong di ini Handi. Imam 11:7. Yesus ngajar. Yesus berkata tidak satu titik pun, satu iota pun dihapus dari hukum Taurat. Terus Yesus mengajarkan dilarang makan babi, dia pakai Imamat 11:7. Imamat itu kisah nabi-nabi sebelum Yesus. Yesus belum lahir. Alamak. Jadi kau ini punya kitab-kitab apakah? Beta dari perjanjian Kejadian sampai Wahyu, be imani. Ya, kalau Kejadian sampai Wahyu di situ dilarang makan babi. Iya. Nah, kenapa kau makan babi? Tadi Yesus bilang, penggenapan Taurat ketika kelahiran Yesus Kristus yang kotong imani sebagai Tuhan. Untuk apa itu penggenapan? Itu penggenapan jadi yang tadinya haram tidak haram. Jadi halal. Dalam hal makan minum. Dalam hal makan minum. Garis bawahi itu. Oke, jadi kau tidak ikut ajaran Yesus, kau batalkan ajaran Yesus. Bukan batalkan ajaran Yesus. Soalnya bisa batalkan ajaran Yesus. Di perjanjian baru kisah kelahiran Yesus sampai Yesus mati, disalibkan, bangkit, naik ke surga. Soalnya ada Yesus bilang jangan makan babi. Kau pernah baca kayak Yesus berkata, diam dulu, diam. Kau pernah baca kalau Yesus tidak boleh menghilangkan hukum Taurat satu titik? Dia menggenapi beda dengan menghilangkan. Menggenapi artinya apa? Menggenapi artinya yang tadi dituntut dalam hukum Taurat, dia lahir, dia menggenapi, jadi dia sudah dibayar lunas. Atau berarti dihapus? Oh tidak, beda. Dihapus beda dengan menggenapi. Menggenapi artinya apa? Ulang coba. Menggenapi beda, bro. Apa artinya menggenapi? Tadinya halal, haram. Menggenapi, dengar, menggenapi. Lu kasih beta cuma 7. Yang harus dipersembahkan, besorong kasih kotong pumbo 10. Menggenapi 3-nya. Ya, dulu orang itu hapus dosa itu kotoran sapi
dibakar di luar perkemahan penghapus dosa, kotoran sapi. Sekarang kenapa Yesus Anda imani mati terkutuk menebus dosa? Kenapa ganti jadi orang? Siapa yang ngajarin? Sini nih, bepo mama kecil juga ada kawin muslim, bepo saudara juga kawin muslim. Be suka diskusi. Kenapa lari ke sana? Jadi kalau lu terlalu antipati dengan yang seni masuk akal, lu dengar beta doh, kau be omong. Ya sudah, kita dengar saya ngomong. Nah, sekarang Yesus dulu dengerin ya. Yesus mengajarkan haram makan babi. di mana itu di bepo kitab di mana bagian Di mana? Muhammad 11:7. Oh, itu belum ada Yesus. Oke, berarti Yesus tidak mengajarkan hukum. Jadi Yesus tidak mengajarkan hukum Taurat, begitu. Bukan, dia menggenapi, tadi bisa bilang tuh dia Oke. menggenapi. Parah lu. Apa yang digenapi? Apa yang digenapi? Menggenapi aturan Taurat. Enggak. Seperti apa contohnya? Contoh. Dia tadi bilang, beta tambahkan, Bepu Saudara Ridho bilang, dia menggenapi untuk semua hukum Taurat yang tadi menuntut penghapusan dosa oleh darah hewan, diganti menjadi darah, digenapi dengan darah di kayu salib untuk potong. Oke, jadi darah hewan, iya, paham. Jadi tadinya darah hewan diganti menjadi darah manusia, begitu? Iya. Oke, di mana itu tertulis begitu? Di mana tertulis begitu? Lu pegang Bepu Alkitab juga, kau ajak lu diskusi. Lu Ya di mana? Kamu ini nggak pakai data. Di mana tertulis darah hewan diganti darah manusia? Di mana tertulis? Lu san pegang Alkitab, bisa diskusi deh lu. Be mau tanya Pak Hatta, host, boleh kau bilang? Bentar dulu, di mana tertulis darah hewan diganti menjadi darah manusia? Di mana tertulis? Tak ada lah. Di mana tertulis? Tak ada. Bisa mau mendelu, be malas mau mendelu. Kau ini bicara tidak ada data. Di mana tertulis? Lu tahu kalau misalnya itu penebusan tidak digenapi, lu tahu ada di bagian Iya, mana? di mana tertulis darah hewan diganti menjadi darah manusia? Di mana tertulis itu? Di mana lu tahu? Kau punya Bible toh? Kau pernah baca Bible nggak? Beta tunggu lu suruh berbebat. Ya, carilah kau di mana tertulis darah hewan diganti menjadi darah manusia. Di mana itu tertulis? Tak ada. Oh, saya bicara bebas saja. Lu be mau Pak Hatta. Ya, oke. Bang Andi kasih kesempatan dulu, Bang Andi. Iya. Bilang dulu, Ose bilang dulu menyerah, Bang Andi. Ampun. Ini topik tadi lu bilang ini diskusi. Bilang dulu. Oseng ini banyak bicara, Oseng bikin susah orang. Biasa mau mendelu lai Handi, biasa Ini bikin pusing. Kalau begini sudah ya. Anda ini bicara terus tidak pakai data ya. Saya ini lagi jual toko di toko ini, bukan toko saya. Saya lagi habisin waktu. Ada orang mau beli, saya layani Anda ini. Bicara terus tidak ada data. Bikin pusing, Iya, oke. Bang Handi bikin kopi dulu, campur Masako, campur Royko ya. Silakan, Ose sama Ustadz Tata mau ngomong. Cinta. Be mau mendeng Ustadz Hatta. Iya, ya, tapi aku keluar dulu. Aku mau jual semeng dulu. Ada orang mau antar di bangunan dulu bikin semeng. Ya. Siap Bang Andi, siap. Aduh, sakit perutku, Pak. Ini Morris. Tunggu dulu. Ose tunggu dulu. Kata mau bicara sebentar dulu. Ose dengar dulu. Ayo. Aku mau sapa dulu si Morris. Assalamualaikum Morris. Ini katong pun tamang ini di Ambon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia ini mualaf, Sinta. Biar pertama ini mualaf. Dia baru mualaf ini. Kakak Sinta. Iya, salam kenal. Salam kenal. Jangan marah-marah Kakak Sinta, jangan kayak dia biasa marah-marah, Handi terlalu cerai, dia omong bawa pembalut, macam dia pakai pembalut tadi ya. Dia pakai pembalut kok. Yang Ambon tadi itu apa? Dia bikin pusing, saya bikin kabur air. Kata nggak ada dengar baru dia naipar maki-maki, saya bikin bikin smirlap saja. Tadi bilang dia mau ngomong dengan Pak Tata, host. Kenapa bipikas ketemu beta di Morris lain? Ya ngomong dengan kita taruh di batu gantung, batu merah. Ngomong dengan kita. Beta ambil tapi besta Timor Leste. Timor Leste Beta nenek moyang saya dari Amun Besta Timor Leste. Ini nenek moyang terus di bawah. Nenek moyang. Bikin susah orang.
Orang lagi dagang. Ini lagi lugi ini Ali ya. Tapi jual su, lu jual pembalut, beli pembalut 1 kontainer kau lu jual su. lu beli pembalut 1 kontainer kau lu jual. Kaya dari tangan naik surga. Ya udah. Jelaskan ke dia nih, santai, kau tong omong santai sa. Kau tadi bilang diskusi. Iya. Diskusi, Oke lah, nanti diskusi. Nah kenapa ini Hadi terlalu cerewet dia? ya Ose ngomong sama Ustaz Tata lah ya. Iya, Saya memang ini paling parlente, saya ini paling badaki. Lu pilih pembalut kau jual dulu. Belum mandi, saya paling badaki. Nah, saya belum mandi. Mandi kau beli pembalut su. Oke, silakan Sinta sama Ustaz Tata. Ustaz Tata monitor. Ustaz Tata, ya saya izin turunkan Morris di bawah dulu Morris ya, gantian jangan sampai ada kawan-kawan Kristen yang mau naik ya Morris ya. Ustaz Tata. Nanti saya naikkan lagi sebentar ya Morris ya, kirim permintaan memang. Oke, assalamualaikum. Silakan Sinta. Iya, waalaikumsalam Ustaz Tata. Waalaikumsalam, silakan. Mau bicara apa? Ustaz juga sering baca Alkitab kok. Bible, Injil Yohanes. Iya, baca. Oke. Ustadz bisa jelaskan ke beta kok Yohanes 10 ayat 30? Baca aja. Aku dan Bapa adalah satu. Nah itu kan dibaca. Ya, satu perjuangan. Bisa. Oke, jadi gini. Aku dan Bapa satu. Kopi jual pembalut Sufandi. Oke, aku jelaskan. Aku dan Bapa satu itu maksudnya gini. Ketika Yesus itu diutus oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, maka dia dan Bapa satu. Tapi ketika firman itu disampaikan kepada mereka, mereka menerimanya, mereka juga satu. Mana dalilnya? Yohanes 17:21. Atau di Yohanes 14:20. Betul. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Jadi mereka semua satu. Prosesnya gimana kok dikatakan satu? Pertama, Yesus dulu satu dengan Allah karena dia menerima firman. Setelah firman itu diberikan kepada mereka, mereka juga satu. Bapa di dalam aku, aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Satu. Ya. Karena apa? Karena Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Setelah mereka menerima, mereka juga satu dengan Yesus, dengan Bapa, gitu maksudnya. Terus sekarang persoalannya, kalau kotong percaya Tuhan Yesus dan Tuhan Allah satu, kotong percaya dia sebagai kotong pun Tuhan, dia salah di mana? Yang salah itu karena melibatkan Yesus sebagai Tuhan, itu yang salah. Kan satu. Karena kalau kan mereka satu. Loh, berarti mereka orang-orang Israel 12 itu muridnya Tuhan juga, itu kan satu. Iya, benar. Wah. Oke, saya hitung dulu, muridnya 12 ditambah Roh Kudus 13 tambah Bapak nggak begitu 14. Gimana? Itu uraiannya nggak gitu dong. Nah terus gimana, kan satu kan? Mereka satu, mereka 12 ditambah 3 Bapak Anak Roh Kudus 15. Gini Ustadz, gini. Gimana coba. Keyakinan kami sebagai kaum Kristen, saudara Rido dan saudara-saudara Kristen yang lain di bawah pantau, keyakinan berprinsip beta lahir dari nenek moyang orang Kristen yang diajarkan kepada beta tuh, kepercayaan satu Yesus dengan Allah itu satu tuh ibarat tubuh dan jiwa. Jiwa itu roh, gitu. Sekarang tubuh tanpa roh bisa hidup nggak? Iya, kalau manusia yang enggak, ini kan bahas Tuhan. Ustadz Tata hamba Tuhan tuh, ciptaan Tuhan tuh. Ya iyalah, sama seperti Yesus. Nah, kalau kita menyamakan, kalau kita mengartikan Tuhan seperti manusia, ya punya roh apa ibaratkan gitu, ya nanti di dalam Roma 1 ayat 21 itu kata Paulus bodoh kayak gitu itu. Coba baca ya, Roma 1:21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.
Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmah, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa? Karena mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran seperti mirip dengan manusia yang fana. Bodoh kita itu, kata Paulus. Teman-teman, kita ganti topik dulu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.